Masya Allah. Carla, Apa tuh? kenapa lihat-lihat? Mau nanya soalnya. Sama Mau Ustadz nanya, Syam. nanya gitu banget nanti. Mau nanya sama siapa? Mau nanya sama Ustadz Syam nih. Oh boleh deh, apa siap. pertanyaannya silakan. Iya, jadi aku nih sebagai warga sipil yang bisa kerja dari rumah, suka salut sama garda terdepan untuk ngelawan corona ini nih, yaitu tenaga medis. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk mengapresiasi para tenaga medis tersebut? Terima kasih. Gimana tuh Ustadz? Yang pertanyaannya bagus banget loh. Masya Allah, kita yang kerja di rumah masih bisa kerja di rumah gitu kan. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa kerja di rumah. Iya betul. Ya bukan hanya tim medis, misalnya like polisi, Ya. sat security, ya kameramen, Masya Allah. Tukang manjat kelapa. Kenapa bisa Ustaz? kerja di rumah? Nggak bisa Ustaz ya? Kelapa. Masya Allah. Yang remote kan. iya betul Ustaz, banyak banget teman-teman di luar sana para pekerja, para pejuang nafkah untuk keluarganya mungkin yang masih keluar, yang beliin kita makanan, kita tetap di rumah biar kita bisa dapat makanan di rumah, mereka yang pergi beliin kita makanan ini Masya Allah tabarakallah, semoga Allah balas jasa-jasa mereka. Yang pertama cara mengapresiasi mereka adalah balas kebaikannya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari, kalau ada yang berbuat baik bagimu maka balaslah kebaikan mereka. Maka balaslah kebaikan mereka. Maka kita balas sesuai dengan kemampuan kita. Maka suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu warda menuju hijrah ke Madinah. Ketika berjalan menuju hijrah ke Madinah, mereka transit dulu ke Jabal Thur, ke Goa Thur. Ketika masuk ke dalamnya, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, tunggu, saya periksa dulu goanya." Ketika diperiksa goanya, karena goanya kecil maka disebut ghar. Kalau besar namanya kahfi. Tapi kalau kecil namanya ghar, cuma muat untuk 2-3 orang. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, tunggu dulu, saya periksa dulu. Barangkali ada lubang yang isinya ada binatang yang berbisa." Maka Abu Bakar memasukkan tangannya ke lubang-lubang kecil tersebut. Oh enggak ada, aman, aman, aman. Tongkatnya dimasukkan aman. Sehingga ada satu lubang yang Abu Bakar enggak menggapai tangannya. Maka Abu Bakar radhiyallahu an memasukkan kakinya, enggak tergapai juga dasar lubang tersebut. Abu Bakar memasukkan tongkatnya, enggak tergapai juga dasar lubang tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar langsung mengatakan, maka saya dudukin aja lubang ini. Didudukin lubang tersebut maka dikatakan kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah silahkan masuk karena sudah clear semua." Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan letih, Rasulullah SAW berbaring di pangkuannya Abu Bakar radhiyallahu anhu warda. Ketika berbaring di pangkuannya, tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu meneteskan air mata. Meneteskan air mata, Rasulullah terkaget. "Kenapa Abu Bakar? Saya rasa ada yang basah di pipiku." Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Enggak apa-apa ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kayaknya ada apa-apa, kenapa engkau sampai meneteskan air mata?" Maka kata Abu Bakar, "Ada ular yang menggigit dari bawah." Ternyata ada ular yang menggigit dari bawah. "Kenapa enggak bilang dari tadi? Saya takut tidurmu terganggu ya Rasulullah." Dia mengorbankan dirinya untuk orang yang disayanginya. Seperti tim medis kita sekarang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang banyak. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? "Jazakallahu khair." Jazakallahu khair. Apa artinya? "Wahai Abu Bakar, sahabatku yang lain aku masih bisa balas jasanya. Tapi engkau, aku tak mampu balas jasamu, maka jazakallahu khair. Hanya Allah yang mampu membalasmu dengan kebaikan yang lebih banyak." Ini kalimat yang luar biasa. Jadi cara mengapresiasi membalas kebaikannya. Namun kalau kita tak mampu membalas kebaikannya, siapa sih yang mampu membalas kebaikan mereka? Maka hanya Allah yang mampu membalasnya dengan ucapan jazakallahu khair. Kalau untuk banyak orang, para tim medis, para security, para pekerja lapangan yang tak bisa meninggalkan pekerjaannya, jazakumullahu khaira. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian semua karena kami tak mampu membalas kebaikan kalian semua. Doakan dengan tulus. Yang ketiga, lakukan apa yang mereka minta. Apa yang mereka minta? "We stay at work for you and you stay at home for us." Kami tetap bekerja untuk kalian dan kalian tolong tetaplah di rumah untuk meringankan pekerjaan kami. Artinya kalau kalian keluar maka bertambah banyak pasien dan tim medis kewalahan, semua petugas kewalahan, TNI, Polri, pemerintah semua kewalahan. Maka yang mereka minta adalah kalian tetap di rumah supaya pekerjaan kami juga tidak meluap sehingga kami bisa menghandle semuanya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Indah Sama-sama, sekali ya jamaah. Sani. Pokoknya kita harus mendoakan, itu yang paling penting buat para pahlawan-pahlawan kita. Dan juga ikuti program pemerintah social distancing ini. Jadi kita putus rantai permasalahan ini. Semoga ini semua segera berakhir dan keadaan kembali menjadi seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin.